13 tahun saya dalami Al-Quran. Saya baca isi Al-Quran itu. Makanya memang kesimpulannya Al-Quran itu memang dikarang oleh seseorang yang dia tidak ngerti bahasa Arab. Iya. Tadi saya baru ngomong tentang Al-Quran itu adalah kitab yang bahkan tidak dimengerti oleh orang yang berbahasa Arab dari lahir sekalipun. Iya. Bahkan Muhammad sendiri, saya pastikan dia tidak ngerti Al-Quran. Iya. Terus? Yang menjadi keheranan saya, kenapa umat muslim melakukan hal yang sia-sia, belajar bahasa Arab, ya kan? Biar ngerti Al-Quran, sementara orang Arab sendiri tidak ngerti Al-Quran. Begitu. Terus? Kira-kira Anda percaya nggak bahwa orang Arab sendiri tidak mengerti Al-Quran? Terangin dulu, terus dulu. Maksudnya. Oke, ada Al-Quran nggak di situ? Sebentar, apakah di situ ada Al-Quran? Gampang lah kan Bang Edi bisa bantu tuh, bisa bantu. Tadi kan kamu bilang saya supaya untuk menerangkan, betul nggak? Oke. Bisa dibantu sama Bang Edi kan? Oke, baik. Coba bukakan Al-Quran, Quran surat Al-Kahfi, ayat yang ke-8. Bang Edi bisa bantu nggak? Nanti kalau saya yang buka, cuman saya lagi yang ngerti Al-Quran nanti. Apa? Coba diminta dibacakan aja sama Bang Edi, insya Allah. Oke, baik. Saya akan tunjukkan saja ya. Gak apa-apa kita teman-teman. Kita tahu orang Muslim tuh malas baca Al-Qurannya. Mereka itu cuman, ya begitulah ya. Baik. Saya sudah ambilkan HP. Saya akan bukakan ya Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-8. Ini akan menjadi bukti atau menjadi sebuah pemberitahuan ya kepada semuanya bahwa bahkan Muhammad sendiri pun tidak mengerti Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-8. Oke. Saya balikkan dulu ya. Bukan ayat ke-8, maksudnya ayat ke-9. Saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya akan tutup dulu terjemahannya supaya nanti kamu tidak ini. Oke, ini saya balikkan kamera saya. Nah, oke. Kelihatan ini? Surat Al-Kahfi ayat 9. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke, coba kamu baca. Tapi ngebrur gitu sih Bang Edi. Iya, makanya kamu baca sendiri. Kamu aja males kok baca sendiri di tempatmu. Oke, nih saya baca nih coba, ya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Oke, artinya? Am hasibta. Apa artinya? Apakah kamu mengira anna ashabal kahfi warraqim bahwasanya Ashabal Kahfi, kaum waktu Ashabal Kahfi itu dia orang-orang yang terkurung di suatu guha ya. Oke. Warraqimi kanu min ayatina ajaba. Itu mereka itu adalah orang-orang yang memang menjadi bukti-bukti yang nyata gitu tuh. Oke, apa arti warraqim? Warraqimi, apa arti warraqimi? Di Bang Edi apa itu? Baik, coba ya, kamu baca terjemahannya ya. Oke, coba kamu baca terjemahannya. Yang mendiam gua dan yang apa itu mempunyai bagimu itu apa itu? Bang Edi, oke, saya perbesar saja. Saya perbesar. Nah, begitu dong Bang gimana? Edi. Yang mempunyai rokim. Apa itu rokim itu? Coba itunya rada dituin, Bang Edi. Kamu ini punya Quran nggak di situ? Inilah. Kamu kenapa jadi orang pemalas gitu loh? Kenapa kamu tidak buka Quranmu? Coba ini, coba itu.
Gini Mau saya saja, ambil. biar Saya ambil. Solihin, biar enak. Kenapa kamu tidak ambil Quranmu? Jadi kamu ini susah kita ini. Orang kamu aja ada Quran di situ. Gimana sih? Oke, saya langsung tanggapi aja lah. Susah. Wih, geser ke sini, geser ke sini, ke sini. Kelihatan orang Islam ini teman-teman pemalasnya luar biasa. Pemalas itu udah ada karakter di semua manusia. Coba, kamu punya Quran nggak di situ? Ada kalau mau diambil. Ya udah, kenapa tidak kamu ambil? Saya kan lagi nyari jaringan, makanya ini udah jaringan bagus. Al-Quran nggak ini kan maksud saya kan Bang Edis. Kan semuanya kan pada nyimak nih Bang Edis. Jadi kan enggak, masalahnya begini, sudah saya kasih tunjuk pun kamunya susah baca juga. Makanya ambil aja Al-Quranmu sendiri gitu loh, biar enak. Saya tunjukin juga di layar, agak ke sini, kurang ke sini, kurang ke sini. Kamu nggak punya Quran sendiri gitu loh. Jadi ribet kita diskusinya. Iya, memang saya ke rumah rada jauh Bang Edis, makanya. Oke, sekarang udah ada Quranmu? Udah mau nanggapin yang tadi langsung saya. Oke, silakan coba buka surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Coba buka. Enggak, sebelumnya kan Bang Edis menceritakan, saya mau tangkapin yang pertama. Kenapa berbahasa Arab itu kan? Oke. Kan Bang Edis bilang begitu, saya tangkapin dulu yang pertama. Kenapa begini loh, harus... Solihin. Ya? Al-Quran itu kan menurut kalian berbahasa Arab. Nah, kalau berbahasa Arab berarti orang Arab itu mengerti. Oke. Sekarang dalam bahasa Indonesia ya, di dalam bahasa Indonesia ada nggak kosakata bahasa Indonesia yang nggak punya artinya, yang nggak ada artinya? Ya nggak ada Bang Edis. Nggak ada. Semua kosakata berbahasa Indonesia itu ada artinya. Bahkan semua kosakata di dunia ini ada artinya, betul? Kalau tidak ada artinya, berarti itu tidak disebut sebagai kosakata, betul nggak? Yang nggak ada artinya tidak bisa disebut sebagai kosakata. Di dalam semiotika itu, Bang Edis, tidak cuman ada lafaz doang, Bang Edis. Bahkan begini aja, saya Edis itu udah mengandung makna karena mantap. Artinya setiap bunyi, setiap kosakata itu punya makna. Bahkan tanda aja dia punya makna, betul? Betul. Nah, kalau ada kata-kata yang nggak punya makna, berarti tidak bisa itu disebut sebagai sebuah kosakata. Seperti contohnya, mau saya kasih contoh nggak? Kurukok, trungkrung, tungkriung, apa artinya? Itu mau goiru murakab. Nah, makanya itu tidak ada artinya, betul? Tapi ada artinya, Bang Edi sedang ngeledek saya itu. Begitu Bang Edi. Ngeledek saya itu bukan makna kosakatanya. Iya, tindakan kan, saya, gini sebentar. Tindakan saya itu meledek Anda, tetapi kosakata yang saya keluarkan tetap tidak ada artinya, betul? Iya, tapi kan makna selalu ada kan? Al-ma'ani ausa'u mina. Baik, coba bukakan Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 tadi. Mau nanggapin dulu yang pertama dari Bang Edi. Apa? Silakan. Gitu, satu-satu Bang Edi, jangan terlalu di der aja gitu, satu-satu biar jelas. Jadi kenapa sih orang-orang Muslim itu harus paham bahasa Arab gitu kan? Satu, bahasa Arab itu adalah bahasa jannah. Iya, bahasa surga ya. Jadi memang salah satu syarat rukunnya sholat pun itu harus berbahasa Arab, Bang Edis. Bukan dianjurkan lagi, wajib itu Bang Edis. Nah, karena ada kewajiban itulah kami wajib juga mempelajarinya Bang Edis. Walaupun gitu kan, kami belum banyak yang paham bahasa Arab makna itu sendiri. Contoh halnya, menurut Bang Edis bagaimana tanggapannya? Ketika Alkitab ini aslinya berbahasa Ibrani, lalu ada seseorang itu fasih bahasa Ibrani, fasih bahasa Indonesia. Lebih mantapan mana daripada hanya orang yang fasih bahasa Indonesia aja, seperti Bang Edis gitu tuh contohnya. Ada yang lain, bukan Bang Edis, orang yang lain, dia fasih bahasa Ibrani,
fase bahasa Indonesia, menceritakan tentang Alkitab Perjanjian Lama, menceritakan tentang Perjanjian Baru, dia fase. Nah itu orang itu akan lebih memilih yang mana gitu. Pasti akan menganjurkan kepada selain Bang Edis, karena Bang Edis hanya fase bahasa Indonesia aja. Oke. Begitu Bang Edis. Baik, sudah. Pahami apa yang saya sampaikan Bang Edis? Sangat-sangat bisa dipahami. Artinya seseorang yang memahami bahasa aslinya itu lebih baik tentu pemahamannya ketimbang seseorang yang hanya berdasarkan terjemahan saja. Begitu Bang Edis. Baik, saya setuju dalam hal itu. Nah, tetapi yang menjadi problem adalah bagaimana Al-Quran sesungguhnya mengandung kosakata-kosakata yang bahkan tidak bisa disebut sebagai bahasa Arab. Contohnya. Maka coba buka Quran surat Al-Kahfi tadi ayat Ya, yang ke-9. Yang Rokim itu. Iya dibuka dulu. Ini kan saya suruh buka ini makanya. Iya, tapi saya udah nangkep. An hasibta anna ashabal kahfi warraqimi. Itu kan? Oke, terjemahannya? Iya, bahwasanya Terjemahannya dibaca dulu terjemahannya. ya intinya Jangan intinya. Ini makanya saya bilang, kamu ini kalau diskusi jangan intinya. Yang ingin saya buktikan itu apa? Bahkan umat muslim tidak mampu menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu saya menggunakan, jadi memang kata saya seperti Bang Edis, jadi jangan jauh-jauh Bang Edis kalau menerjemahkan bahasa Ibrani mungkin nggak sedetail itu, tapi yang mungkin yang hanya kosakata Bang Edis yang tahu aja gitu. Oke, coba kamu terjemahkan dulu lah, terjemahkan dulu. Enggak, langsung aja pertanyaan Bang Edis apa? Apa arti rokim itu? Rokim kan? Rokim, rokama yurokimu ya. Tarkiman. Jadi memang perlu saya terangkan dulu ke Bang Edis. Jadi di bahasa manapun, mau di kitab Jabur, mau di kitab Taurat, mau di kitab Injil, bahkan di Al-Quran, itu dalam kosakata itu, semua kitab itu Bang Edis perlu Abang ketahui, ada yang mudah dipahami, ada yang tidak mudah dipahami. Mutasabihat itu memang orang-orang manusia seperti kita ini tidak mampu memahami ayat-ayat Allah yang Allah rahasiakan gitu loh. Dan memang benar gak Bang Edis? Coba di Alkitab ada gak yang bukan yang saya mau tanyakan itu artinya apa gitu loh. Makanya saya terangin dulu ke Bang Edis. Bang Edis sepakat gak di kitab Bang Edis itu ada kosakata yang memang tidak bisa dipahami di Perjanjian Lama? Nggak ada. Itu pasti ada. Pantesan tadi saya tuh udah ngomong loh sama kamu panjang lebar. Ternyata kamu nggak nangkep loh. Tadi kan saya udah bilang ada ribuan bahkan jutaan kosakata di muka bumi ini. Tidak ada satupun dari jutaan kosakata itu yang nggak ada maknanya. Tadi kan kita udah ngomong itu. Bahkan simbol pun, simbol, sign itu ada artinya. Betul? Betul. Maksud saya dipahami, bukan artinya, dipahami. Jangan dipahami dulu, artinya dulu aja. Iya, makanya kan kalau orang itu kata saya tadi kan Bang Edis, sesuatu itu lafad atau apapun itu ada yang memang mudah dipahami, ada yang memang saya nggak pengen dipahami dulu. Maknanya apa? Terjemahannya apa? Terjemahan daripada rokim itu apa? Saya tapi minta satu coba minta tolong ke Bang Edis, coba bacakan dari awal terjemahannya, minta tolong. Kirain kamu udah ngambil Quranmu. Minta tolong ke Bang Edis ya, maksudnya diskusi. Baiklah, nggak apa-apa lah. Kita kasihlah dia toleransi lah. Memang luar biasa orang-orang muslim. Lihat ya kaum muslimin, kalian lihat bagaimana umat muslim itu begitu pemalasnya, luar biasa mereka. Pemalas. Seorang muslim itu pemalasnya luar biasa. Baik. Manusia, bukan jangan. Baik. Kalau Bang Edis bilang umat muslim doang itu emang umat. Kalau kami Kristen disuruh diambil Bible-nya. Lihat nih. Saya bacakan ya. Mau saya atau kamu yang baca? Bang Edis saja coba. Baik, artinya atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Saya mau tanya sama kamu. Orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai rokim, apa itu? Itu bahasa planet mana itu saya tanya? Mempunyai rokim itu apa? Mempunyai rokim. Jadi ini yang saya ketahui, oke, Bang Edis.
Jadi orang-orang yang Ashabal Kahfi itu dia terkurung. Enggak, saya tanya sama kamu, pengertian mempunyai rokim itu apa? Apa itu? Bahasa apa itu? Rokim itu Bang Edis, jadi ini perlu dibalikan dulu kameranya biar Bang Edis kelihatan. Enggak, yang saya tanya sama kamu, mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau orang manapun, coba mempunyai rokim. Ini bahasa apa ini? Bahasa apa ini mempunyai rokim ini? Saya tanya sama kamu. Iya udah, saya mau tanggapin Bang Edisnya. Itu dulu guys. Ini kan sama seperti orang begini. Ini ngomong apa sih? Quran ini ngomong apa sih? Coba. Mempunyai rokim itu apa? Coba jelaskan. Iya, makanya saya akan jelasin. Coba Bang Edis menghadap dulu ke sini biar kelihatan gantengnya. Baik, saya balikkan dulu kamera saya. Silakan. Oke, sebelum saya jelaskan, saya akan ceritakan Ashabal Kahfi itu adalah tanda-tanda orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana dia itu ditidurkan oleh Allah ya di dalam gua gitu. Sampai mungkin ratusan tahun ya di dalam gua. Yang mempunyai rokim itu ada yang sebagian ada yang mengatakan bahwasanya dibersamai dengan hewan, ada bukan yang... sebentar, bukan gini loh. Gini, kalau mempunyai pacar, mempunyai duit, mempunyai akun TikTok, itu orang masuk akal. Mempunyai rokim itu apa? Sebentar dulu. Mempunyai rokim itu apa? Coba terjemahin dulu rokim itu apa itu maksudnya. Kalau yang saya ketahui, rokim itu adalah salah satu hewan yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Gitu. Bang itu bisa nangkap gak? Gini. Saya tanya dulu, rokim itu bahasa apa dulu? Ya bahasa Al-Quran lah, Bang Edis. Masa nanya lagi bahasa Arab? Iya kan, maksudnya adanya di Al-Quran, ya berarti kan bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Arab bukan? Sebentar. Gini, biar enak ya, Solihin ya. Biar kita nggak ada gini. Kalau kamu mau jujur, sebentar, Solihin. Saya anggap gini, Solihin. Saya anggap kamu seorang Islam yang agak mendingan. Kamu belajar sedikit-sedikit, walaupun cuma sedikit kamu belajar agama Islam. Masih jauh sekali ilmumu di bawah saya. Gini, yang ingin saya tanyakan sama kamu, rokim itu bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Swedia, dia bahasa Arab, betul tidak? Oke. Di dalam bahasa Arab, rokim itu apa artinya? Ya makanya saya mau terangin dulu. Silakan. Jadi Bang Edis, di dalam Al-Quran itu tidak hanya ada bahasa Arab doang Bang Edis, bahkan ada bahasa Ibrani, ada bahasa ini, karena Al-Quran itu juga Bang Edis itu dia mengambil dari kitab sebelumnya. Saya akui. Pantesan nyolong dari kitab dulu, sebelumnya. Jangan potong dulu, nantinya salah kaprah. Al-Quran nyolong dari kitab sebelumnya. Oke, lanjut. Memang ketika Injil itu dia yang lurus, yang kita percaya di perjanjian lama, kita itu mengimani betul. Itu salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang patut kita imani. Jadi 4 kitab yang di dalam Islam yang patut kita imani itu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, memang Al-Quran itu penyempurna dari kitab Injil, Bang Edis. Tapi perlu Bang Edis ketahui, Injil dia juga nyontek dari mana? Dari kitab Taurat. Yakin gak? Bang Edis akui gak? Kamu mau lari kemana sih bahasan kamu yang ditanya rokim, kamu malah bahas Injil, nyontek kitab Taurat. Kamu ingin mengalihkan tema atau bagaimana? Bang Edis, ini belum kelar ngomong kan? Apakah kamu ingin mengalihkan tema? Bukan mengalihkan tema Bang Edis, makanya izinkan saya sampaikan dulu supaya Bang Edisnya paham. Jadi kalau diskusi itu harus open mind, oke? Jadi Bang Edis jangan pengen menang sendiri dong. Gitu loh. Jadi kalau memang Bang Edis mau diskusi, kan kita diskusi juga baik-baik aja kan, tidak kusir juga, betul tidak? Apakah saya kusir kepada Bang Edis? Kalian menemukan jawaban penjelasan daripada rokim? Kalian menemukan jawabannya? Menemukan kalian jawabannya apa itu rokim? Solihin, ada 10.000 dengar, ada 10.000 lebih 10.600 orang menanti-nanti jawaban dari kamu. Iya, apakah arti rokim itu? Adalah salah satu dari nama binatang Bang Edis, tapi itu memang Al-Quran itu bukan semuanya turun bahasa Arab, makanya salah satu dari nama binatang. Makanya saya tidak sebutin karena itu kasar gitu kan. Maksudnya gimana sih?
Iya, makanya Bang Edis dengerin dulu. Makanya kalau mau paham saya akan... Enggak, sebentar, ngarang dari mana itu? Kalau misalnya Rokim itu salah satu nama binatang itu. Makanya Bang Edis dengerin dulu, karena kan Bang Edis... Coba silakan. Iya, supaya jelas dulu gitu loh. Silakan. Saya lanjut dulu Bang Edis. Kita kan nggak kusir ini kan, diskusi juga baik-baik aja sama Bang Edis, betul nggak? Selama saya pertemuan cuman Bang Edisnya aja nurunin saya aja karena berbagai masalahnya begini, kamu kan? Itu tidak memberi jawaban. Kamu ya, itu muter-muter. Dulu nih. Oke. Jadi saya lanjut dulu Bang Edis. Al-Qur'an itu memang saya akui bukan nyontek sih, bahasanya itu memang penyempurna dari kitab Injil. Penyempurna. Al-Qur'an menyempurnakan, dibuat jadi semprul semua gitu, coba. Silakan. Bukannya menyempurnakan. Bang Edis. Lo menyempurnakan kok malah kamu bikin orang Islam bingung sendiri, gimana? Apanya yang disempurnakan? Penyempurna dari kitab Injil. Makanya dengerin dulu Bang Edis kan supaya sampai sasaran dulu gitu loh. Jadi kalau dipotong lagi akhirnya nggak nyampe gitu dong. Nah, penyempurna dari kitab Injil, karena kitab Injil ini jangan dipotong dulu ya, tolong ya. Biar ini penyempurna kitab Injil. Jadi sebagian kitab Injil itu sudah banyak dirubah Bang Edis. Nah, kitab yang dikenal Al-Bible sekarang, kitab Injil itu juga dia perasaan kamu tuh saya suruh jelasin Rokim loh, kamu mah dari kitab memang kayaknya ada yang salah ini dengan pikiran dia nih. Solihin, kami nunggu-nunggu sebentar. Solihin, kami itu nunggu-nunggu apa dari kamu? Iya Bang Edis kan mau paham, makanya dengerin dulu dong Bang Edis, kasih saya kesempatan ngomong supaya paham dulu. Bang Edisnya dipotong lagi. Intinya ya udah, coba kita sabar dulu nungguin dia ya. Coba silakan. Lanjut. Iya gitu. Ini enggak. Oke, Bang Edis, terima kasih atas waktunya Bang Edis. Oke, jadi kita terangin ulang lagi nih supaya semuanya paham nih. Al-Qur'an itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Memang itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab Injil. Ya, Injil itu yang kalau diikutin sekarang mungkin diganti nama Alkitab gitu kan. Nah, itu Al-Qur'an itu penyempurna kitab Injil. Ya, karena kenapa disempurnakan? Karena sebagian dari pengikut kitab Injil ini banyak yang merubah dengan tangan-tangannya sendiri, begitu. Termasuk kitab Injil sendiri ini pun, Bang Edis, dia juga adalah salah satu penyempurna dari kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, disempurnakanlah dari kitab Injil ini. Karena kenapa? Lagi-lagi dari kitab Taurat itu sendiri pun lagi-lagi ada yang merubah-rubahnya. Begitu. Kenapa bahasa Al-Qur'an itu diturunkan di negara Arab? Supaya orang-orang Yahudi wan Nasrani itu dia tidak berani mengutak-utak. Karena dia harus mempelajari dulu bahasa Arab. Begitu, Bang Edis. Jadi pada intinya sesuatu yang hak itu adalah hak, Bang Edis. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an itu semuanya adalah kitab yang kita imani. Itu kitab dari Allah. Kalau bahasa Bang Edis dari Allah gitu ya. Itu semuanya kitab dari Allah gitu ya. Jadi semuanya itu saling menyusun. Bahkan ada saling satu dengan yang lain itu saling berkaitan begitu Bang Edis. Saling berkaitan, maka enggak heran kalau di Al-Qur'an itu ada bahasa yang memang bukan bahasa Arab. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa itu wajar. Karena penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Sedangkan Ashabul Kahfi itu tuh jauh dari zaman Nabi Muhammad gitu. Kenapa kok ada? Mungkin ya di kitab, bukan mungkin lagi, karena memang ada di Al-Qur'an, jadi ada di kitab Injil, di kitab Taurat, dan di kitab Zabur. Itu disempurnakan, jadi wajar kalau memang dibahas di dalam Al-Qur'an itu ada berbagai macam bahasa yang memang tidak semuanya bahasa Arab. Cuman secara secara kaligrafi atau tulisan itu memang kayaknya seperti Arab. Karena ada yang Ibrani juga kan kayak ke Arab-Araban tulisannya itu kan. Nah disitulah maksudnya hanya kosakata itu perlu dipahami dasar-dasarnya. Begitu Bang Edis. Bisa dipahami Bang Edis? Udah? Ya.
Jadi banyak yang ngomong begini, Bang, coba Bang, kalau diskusi, biarin dulu Bang, Muslimnya ngomong dulu Bang. Biar enak Bang, jangan Abang potong terus. Ada Kristen pada ngomong gitu sama saya, di inbox. Banyak yang ngomong gitu. Setelah saya turutin, ya ini. Coba, pertanyaan saya sama kamu tadi apa? Rokim, Jadi apa arti rokim itu? saya tidak tahu jelas arti rokim itu, Bang Edi. Jadi kenapa kamu tidak ngomong dari tadi gitu loh? Pikir saya kamu tahu apa itu rokim. Setelah kamu menjelaskan muter-muter ke sana kian kemari, pergi dulu ke Jakarta, pergi dulu ke mana, ke Bandung. Ternyata jawabannya saya tidak tahu. Solihin, sebentar, tenang. Gini, saya mau kasih tahu sama kamu begini. Sekarang gantian kamu dengerin saya ya. Gini, jangankan kamu, Muhammad nggak tahu apa itu rokim. Muhammad sendiri nggak tahu apa itu rokim. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengerti apa itu rokim. Sekarang kamu saya buka pikiran kamu. Kalau kamu buka kitab-kitab tafsir, itu ada banyak sekali macam-macam tentang pengertian apa itu rokim. Ada yang bilang itu batu bertulis. Ada yang bilang itu nama sebuah desa. Ada yang bilang itu nama lembah. Ada yang bilang itu nama anjing. Jadi suka-sukanya dia. Pertanyaan saya begini, tenang, jangan ngomong dulu, orang saya lagi ngomong. Gini loh, saya cuma mau ngomong sama kamu begini. Di awal tadi sudah kita ngomong, tidak ada satu kosakata yang tidak ada maknanya. Saya mau tanya dulu, Solihin, Anda suku apa? Suku nanti saya terkenal lagi, nanti suku saya. Enggak apa-apa, saya tanya aja, suku apa? Saya suku Sunda. Oke, suku Sunda. Ada nggak gini? Oke, ada nggak bahasa Sunda yang nggak ada artinya? Sebutkan satu kosakata bahasa Sunda yang nggak ada artinya. Kalau ada, saya lompat dari Monas, terjun saya dari Monas. Coba sebutin satu yang nggak ada artinya. Yang nggak ada artinya. Sebutin satu. Saya tantang kamu tunjukin, nggak usah bahasa Sunda. Seluruh bahasa di muka bumi ini, tunjukkan satu kosakata yang nggak ada artinya. Tunjukin satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Satu aja, coba. Yang nggak ada maknanya, maksudnya yang nggak ada arti. Iya, nggak ada artinya. Ya, semuanya. Ya memang semuanya punya makna. Baik, semuanya ada artinya. Tenang. Tidak terlihat. Itu kan. Tenang dulu, saya belum selesai. Silakan. Makanya saya bilang, tidak ada satu kosakata di muka bumi ini yang tidak ada artinya. Ya kan? Nah, tetapi sebentar, Al-Qur'an memiliki beberapa kosakata di dalamnya yang tidak ada artinya. Salah satunya adalah rokim. Dan orang-orang yang mempunyai rokim, mempunyai rokim itu apa? Makanya saya bilang Al-Quran itu tidak mungkin. Nanti kalau saya ngomong dibilang penistaan agama. Al-Quran itu berisi, gini loh, saya kasih tahu sama kamu, dengar. Bentar, saya ngambil casan dulu bentar ya. Oke? Ya, silakan. Bentar. Aduh. Teman-teman, saya ini kan memang menghabiskan waktu saya mempelajari Al-Quran. 13 tahun saya dalami Al-Quran. Saya baca isi Al-Quran itu. Makanya memang kesimpulannya, Al-Quran itu memang dikarang oleh seseorang yang dia tidak ngerti bahasa Arab. Iya. Itu tercatat di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu dibuat orang asing. Nah, ketika dia membuat Al-Quran, kadang-kadang dia lupa ngomong bahasa Arabnya apa. Akhirnya dia karang kosakata sendiri. Iya. Saya tinggal di Amerika Serikat. Kadang-kadang saya mau ngomong sama orang sini gitu ya, ada kosakata yang saya nggak ngerti.
Sehingga saya kadang-kadang nebak-nebak, itu bukannya orang itu. Kemarin saya diinterogasi sama polisi 2 jam. Nah, kabur dia kan. Saya